Bab 24, dikelilingi oleh penjahat. Tepat sekali, izinkan saya mengambil videonya, lalu mengunggahnya ke forum sekolah kita. Haha. Seorang anak laki-laki mengeluarkan ponselnya, dan siap memotret. Tapi sebelum dia mulai, Guning dan MU berhenti. Kenapa berhenti? Lanjutkan. Aku akan menembak, anak laki-laki itu meninggikan suaranya karena cemas. Guning memandang anak laki-laki itu dengan dingin. Dia berjalan ke suatu tempat, mengapa kamu tidak mencoba dan bertarung denganku? Jika anak laki-laki itu merekam video mereka dan memasangnya di forum sekolah, semua orang akan mengetahuinya. Guning tidak ingin mendapat masalah. Anak laki-laki itu ketakutan, lalu langsung menolak, tidak, menurutku itu tidak perlu. Lalu dia mundur jauh kalau Guning akan memukulnya seperti anak laki-laki di tanah. Setelah Guning dan MU berhenti berkelahi, para penonton berpencar secara bertahap. Hei, bos, kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Aku benar. MU sangat kesakitan sekarang, tapi dia berjuang untuk berlari ke Guning. Dia tampak sangat bersemangat, seolah dia adalah ahli kungfu, bukan Guning. Guning balas tersenyum, tapi hatinya merasa kesal. Dibandingkan dengan orang biasa, dia cukup baik. Tapi dibandingkan dengan dirinya sendiri, Guning tahu dia masih lemah. Dia sama baik dengan dirinya sendiri dalam inkarnasi terakhir. Bagaimana kabarmu sekarang? Yu Mixi bertanya pada MU dengan cemas. Dia tahu MU sangat menderita karena pemukulan yang dilakukan oleh Guning, tetapi mau tidak mau bertanya kapan dia memasang wajah biasa-biasa saja. Saya benar-benar kesakitan, tapi itu normal. Anda belajar dan berkembang dari rasa sakit. Jawab MU. Dia sangat menikmatinya. Saat ini, Guning berkata kepada Yu Mixi dengan serius, Mixi, belajar kungfu tidak pernah mudah. Jika Anda benar-benar ingin menjadi seorang master, Anda harus siap menghadapi rasa sakit dan cedera yang terus-menerus. Selain itu, Anda juga harus yakin. Melatih diri Anda seperti seorang pejuang mungkin dapat membantu Anda melindungi diri Anda di masa depan, namun terserah Anda apakah Anda ingin belajar atau tidak. Yu Mixi tidak dilahirkan di keluarga kaya. Dia telah melakukan pekerjaan buruh untuk menghidupi keluarganya ketika dia masih kecil. Sampai batas tertentu, rasa sakit adalah teman. Seperti yang dikatakan Guning, mungkin akan sangat membantu di masa depan untuk melatih diri Anda seperti seorang petarung. Khususnya bagi seorang gadis, mengetahui cara melindungi diri sendiri adalah sebuah keuntungan besar. Jadi Yu Mixi tidak menyerah. Dia menerima pelatihan itu dengan berani. Yu Mixi harus belajar dari awal karena dia tidak tahu apa-apa tentang kungfu. Guning tidak menuntut Yu Mixi agar dia lari ke sekolah dari rumahnya setiap pagi. Itu berbahaya. Dia meminta Yu Mixi untuk tiba di sekolah lebih awal, lalu mulai berlari. Pada awalnya, Guning tidak terlalu ketat terhadap Yu Mixi. Dia mengizinkan Yu Mixi berlatih sesuai kemampuannya. Qin Zheng entah bagaimana mendengar berita bahwa MU mengundang Guning untuk makan malam bersamanya. Di kelas malam, Qin Zheng bertanya kepada MU, saya mendengar bahwa Anda telah membelikan makanan Guning. Mengapa? Sejujurnya Qin Zheng tidak tahu mengapa dia bertanya pada MU. Karena dia sudah putus dengan Guning, bukan urusannya Guning makan dengan siapa. Tapi Qin Zheng tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak ada, aku hanya bertemu dengannya di jalan, lalu memberikannya makanan. MU tidak menceritakan semuanya pada Qin Zheng. Qin Zheng rupanya tidak puas dengan penjelasannya. Dia tidak bisa tidak mengkritik MU. Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Guning dan tidak memberitahuku? MU kesal dengan kritik Qin Zheng. Qin Zheng, ada apa denganmu? Dia bukan pacarmu lagi. Kenapa aku tidak boleh makan bersama? Padahal MU dan Qin Zheng menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka tidak dekat. MU tidak mau berdebat dengan Qin Zheng. Apalagi Guning kini memiliki posisi penting di hati MU. Dia akan membela Guning tanpa ragu. Kamu, Qin Zheng sedikit marah, tapi dia segera menyadari itu bukan urusannya, jadi dia menutup mulutnya. Saat itu jam 8:30. Kelas malam telah usai. Siswa yang berasal dari keluarga kaya akan dijemput dengan mobil, sedangkan sisanya akan naik taksi atau bus. Guning, sebaliknya, tidak mau naik taksi atau bus. Dia berlari. Meskipun distrik tempat tinggal Guning sedang dalam tahap rekonstruksi dan tidak aman, Guning tidak takut sama sekali.
Ini bukan pertama kalinya dia pulang ke rumah sendirian di malam hari. Dia belum pernah berada dalam bahaya sebelumnya. Namun, malam ini berbeda. Sebuah van hitam berhenti di depan Guning dalam waktu singkat. 3 pemuda turun dari mobil dan langsung menuju ke Guning. Setiap pria memiliki tato di lengan mereka. Mereka tampak seperti penjahat. Kamu adalah Guning, kan? Kepala ketiganya bertanya dengan pasti. Siapa yang mengirimmu? Guning tidak takut, tapi bertanya dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berada di belakang mereka, dia tahu mereka pasti dikirim oleh Xiao Feifei atau Chen Xiao. Apakah kamu tidak tahu dengan siapa kamu mempunyai hubungan buruk? Pria lain mengejek. Terlalu banyak untuk diingat, kata Guning. Sekarang, penjahat ketiga itu menyadari bahwa Guning tetap tenang sepanjang waktu. Dia tidak takut sama sekali. Mereka merasa malu, tapi sekaligus penasaran. Wah, gadis yang merencanakan. Sekarang aku tahu kenapa kamu berani memiliki hubungan buruk dengan putri dari keluarga Xiao. Kali ini, penjahat itu langsung mengungkap orang-orang di belakang mereka. Itu adalah Xiao Feifei. Guning juga tidak terkejut. Lalu kenapa? Guning bertanya dengan santai. Dia ingin kami memperkosamu, lalu memposting videonya di internet. Penjahat itu menceritakan semuanya pada Guning. Dia tidak peduli apakah Guning mengetahuinya atau tidak, karena mereka akan tetap melakukannya.